Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih selalu setia di Obat Kita, obrolan yang bermanfaat untuk kita. Dan tentunya kami masih selalu bersama beliau, Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar Al-Hafidh, seorang pengasuh di Pondok Pesantren Al-Husna Mayong, Jepara. Kami akan mencoba kembali menemui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar. Baik Bapak Kiai, kesekian kalinya di tausiah kali ini kami ingin menanyakan tema yang akan Bapak Kiai angkat nanti tentang apa? Membahas wakaf lebih bagus karena kita sekarang ini berada di tanah wakaf. Makna dari wakaf ya Pak Kiai. Baik, kalau saya boleh tahu atau kami boleh tahu Pak Kiai, lokasi yang sangat indah ini di Al-Husna mana Pak Kiai? Ini di Pondok Al-Husna yang kesekian kalinya. Jadi ini semuanya yang 3 hektar ini adalah wakaf Mbak Dinda. Sini semuanya wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Kiai, seperti yang Bapak Kiai Mudofar sampaikan tadi bahwa tema kali ini adalah tentang makna dan arti dari wakaf. Monggo Kiai untuk disampaikan kepada pemirsa. Wakaf itu artinya wukuf adalah berhenti. Jadi kalau tanah atau apa saja itu sudah menjadi wakaf, maka ini sudah terputus, sudah berhenti dari kepemilikan manusia. Jadi sudah kembali kepada Allah lagi, sudah tercabut, sudah terputus kepemilikan kita. Jadi seandainya saja tanah, bangunan atau apa saja yang sudah diwakafkan, maka sudah tidak bisa diwariskan. Seperti ini kami mengelola dan memulai membangun, mendirikan Al-Husna ini, kita wakafkan semuanya. Ini berarti anak cucu saya bukan lagi mewarisi ini, tapi bagaimana besok yang kami wariskan adalah amal, kegiatan, kemudian aktivitas seperti Rasulullah. Rasulullah ini wafat, ini tidak meninggalkan sejengkal tanah pun untuk anak cucunya. Tapi Rasulullah meninggalkan sunnah, meninggalkan amalan, meninggalkan syariat yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Begitu juga nanti anak cucu saya tidak lagi memiliki tempat yang sudah kami wakafkan ini. Walaupun ini tidak ada wakaf perorangan, tidak ada. Kami beli, kita wakafkan, kami beli, kita ikrarkan. Jadi anak cucu kami tidak lagi merasa memiliki. Tapi bagaimana amanah dari orang tua, pesantren yang sudah ada. Ini anak punya tanggung jawab, yaitu merasa diwarisi amalan untuk mengelola ini. Gitu. Nanti kalau ini tidak diwakafkan, nanti akan dipetak-petak yang dipancur 3 hektar. Ini kita anaknya 10. Jadi 300 meteran atau 3000 meteran atau berapa, nanti akan hilang lagi. Sudah banyak sekali masjid, musola, dulu kata mbahnya, ini tidak tahu ini diwakafkan atau tidak. Kemudian karena tidak ada bukti konkret berupa sertifikat wakaf atau apa, ini akhirnya kalah dengan anak cucu, direbut kembali. Masjid dibongkar, musola dibongkar, sudah jadi madrasah dibongkar. Bahkan ada di daerah sini, Kecamatan Nalomsari, yang mana sudah dibangunan balai desa, sudah puluhan tahun, generasi bergenerasi, tahu-tahu diminta oleh duriahnya orang yang dulu punya tanah itu, padahal dari mulut ke mulut katanya dulu diwakafkan. Jadi ini pentingnya wakaf, Mbak. Kemudian wakaf itu sendiri adalah bagaimana pahala ini mengalir tanpa putus. Jadi ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi kesempatan untuk sampai seperti ini. Wujud syukur kita adalah semua yang selama hidup saya, semua yang kami beli dan sebagainya, insya Allah akan kami wakafkan lagi. Insya Allah wakaf ini bagaikan kita menanam, tidak justru akan berhenti, tapi akan berkembang terus. Gitu Mbak Dinda. Yang banyak menjadi kendala atau permasalahan di masyarakat ya Pak Kiai,
itu ada orang-orang yang ingin mewakafkan atau ingin melakukan wakaf, tetapi tidak punya apa-apa, tetapi ada keinginan selalu untuk berwakaf. Ini bagaimana Pak Kiai? Masya Allah. Niatul mar'i khairum min amalihi. Ini hadis. Niatul mar'i khairum min amalihi. Niatnya seseorang ini lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Niat ini lebih penting dari segalanya untuk mengawali. Kalau tidak ada niat, maka tidak ada action, tidak ada tindak lanjut dari apa yang diniatkan tadi, apa yang dicita-citakan. Dulu ada salah satu ulama, wali, sudah banyak kisahnya di kitab-kitab. Kalau tidak salah itu Hasan al-Bisri atau Hasan al-Basri. Ini dalam kisah beliau ini, dalam satu perjalanan, beliau lewat di salah satu kampung yang lagi paceklik, salah satu negeri yang lagi paceklik. Paceklik itu lagi larang pangan. Kalau Indonesia seumpama ada minyak goreng larang atau apa, tapi tidak larang pangan, masih bisa direbus, masih bisa apalah, masih bisa dikukus atau masih bisa kebeli walaupun larang. Kalau sudah paceklik, ini tidak ada apa-apa yang dimakan. Orang kampung, orang negeri itu Masya Allah hidup dalam kesusahan karena larang pangan, tidak ada apa-apa yang dimakan. Sampai rumput pun tidak ada kan di sana, di daerah Mesir, Timur Tengah kan rumput saja tidak tumbuh. Beda kalau sini, Masya Allah, ini ada ranting pohon buat ngelempar ayam saja tumbuh. Masya Allah, Allah berkahi tempat dan negeri kita ini Indonesia. Di situ Kiai Hasan al-Bisri risau, susah, gelisah, sedih melihat orang kampung itu, orang negeri itu. Akhirnya melamun karena sampingnya ini ada gundukan tumpukan pasir. Melamun, ya Allah, apa yang harus kuperbuat untuk orang kampung ini sementara saya juga tidak bawa apa-apa. Maka dia melamunkan, andai saja pasir setumpuk ini kok beras miliknya, Masya Allah, akan kami sedekahkan kepada orang kampung sini, orang negeri ini. Masya Allah, untuk mengentaskan pacekliknya atau mengentaskan ini larang pangannya ini. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan mendoakan kampung ini, kemudian melanjutkan perjalanan. Suatu saat beliau tertidur. Setelah beliau tertidur, bermimpi melihat bangunan yang tak pernah beliau jumpai di dunia ini. Begitu indahnya bangunan. Masya Allah. Tanya kepada penjaganya, ini bangunan apa wahai saudaraku? Ini bangunan surga wahai Syekh. Surganya siapa? Surganya engkau. Ini amal saya mana yang Allah balas dengan surga seperti ini? Engkau Syekh, ini pahalanya engkau memberi makan kepada kampung yang paceklik itu. Kampung yang lagi dilanda larang pangan, tidak ada makanan itu. Kemudian Syekh telah bersedekah kepada mereka. Ini Allah ganti pahalanya dengan surga seindah ini. Saking kagetnya beliau, akhirnya terbangun. Beliau ngalamun, kapan saya sedekah beras atau makanan sebanyak dan sebesar itu. Akhirnya diingat-ingat, oh alah, tadi hanya ngelamun itu, sudah Allah beri kesempatan atau beri pahala sebesar ini. Gitu Mbak Dinda dan pemirsa semuanya. Bahwa seandainya saja kita belum punya apa-apa, belum punya tanah untuk bagaimana buat wakaf, belum punya duit ikut infak, niat dulu, ya Allah, saya kalau sugih seperti orang itu, maka seumpama wong sugih iku kamu jadi panitia atau wong sugih kuwi sugih blegeder kok nyedekai hanya 1 juta. Pamane infak 1 juta. Ya Allah, kalau saya jadi orang kaya kayak gitu, maka sedekah saya tidak hanya 1 juta, tapi beratus-ratus juta. Maka kau sudah dapat pahala beratus-ratus juta itu. Ya Allah, seandainya saja ini milik saya semuanya, ya Allah, akan saya wakafkan untuk agama. Sudah dapat pahala kayak gitu. Jangan mikirnya diri sendiri terus. Ya Allah, kapan aku memiliki seluas ini? Jangan gitu. Ya Allah, saya kapan jadi orang kaya kayak gitu? Jangan. Itu hanya untuk pribadi yang tidak menghasilkan pahala. Tapi kalau tadi, ya Allah, seandainya saja saya kaya seperti orang itu, maka saya akan berjuta-juta, masjid akan saya bangun sendiri. Wah, saya akan berlipat ganda untuk infak, tidak hanya 1 juta, 2 juta seperti mereka. Gitu. Insya Allah
Tidak punya apa-apa pun punya pahala yang besar. Gitu. Ada kisah lagi. Ada perang yang mana dulu pas ketika umat Islam lagi dalam kondisi ini paceklik, kondisi tidak punya uang, kondisi sulit. Kurma tidak panen, pertanian tidak jadi. Rasulullah ini mengumumkan, ayo bersedekah fisabilillah, bersedekah infak fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Kemudian sahabat Umar ini membawa, atau Utsman gitu, membawa harta banyak sekali. Sahabat Umar, wahai Umar, ini kok kamu bawa sebanyak ini, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka jawab beliau, wahai Rasulullah, semua hartaku saya bagi dua, yang separuh saya bawa ke sini. Jadi orang-orang dulu kayak gitu kalau infak itu. Semua hartanya dibagi dua, kemudian apa? Yang separuh diinfakkan fisabilillah, dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah memuji-mujinya, Masya Allah engkau hebatnya, Masya Allah semoga Allah terima. Belum sampai ngomong banyak, Abu Bakar datang. Abu Bakar ini bukan sahabat yang kaya, bukan. Abu Bakar radhiyallahu an datang. Ketika datang ini, beliau membawa harta tidak begitu banyak. Karena Rasulullah tak pernah mengecewakan orang, maka Rasulullah pun memujinya. Masya Allah, wahai Abu Bakar, engkau bawa banyak harta sedemikian ini. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar jawab, wahai Rasulullah, semua harta yang saya miliki saya bawa untuk engkau, untuk agama, untuk fisabilillah. Saya tinggalkan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya. Jadi totalitas. Akhirnya tadi sahabat Umar atau Utsman tadi yang membawa sekian banyak. Padahal itu tidak ada 10%-nya apa yang dibawa sahabat Umar. Tidak ada. Sedikit sekali. Karena memang Abu Bakar tidak orang kaya. Maka ketika itulah Umar radhiyallahu an berkata, saya takkan bisa mengalahkan Abu Bakar. Dalam totalitas itu. Jadi bisa jadi orang miskin tidak punya apa-apa mengeluarkan 10.000 pahalanya lebih banyak daripada yang mengeluarkan 10 juta. Bagaimana caranya? Yang punya 10.000 ini memang tidak punya duit kecuali 10.000. Wis didokok nggon kethu geping, wis ape tinggi tuku rokok, ape nggih nyangoni putune. Ketumane ana panitia masjid mara. Dirogoh sak kanan, sak kiri, ketune diketok-ketok, ngisor bantal, ngisor lemari pakaian, dicari semuanya, nemune hanya 10.000. Ya udah kasihkan. Mas, uang saya hanya 10.000 kitok til. Aja nyek ya 10.000 tok til sudah tak cari ini tadi ndak ada. Mumpun bahannya 10.000 tok iki entek-entekan. Terus dikasihkan kepada panitia. Terus moro ganti panitia masjid itu tadi ke rumah orang kaya, bakul mobil. Bakul mobil kan kerjaannya kan hanya mencet-mencet HP, nerima telepon, kayak gitu, baca koran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kaji, ini panitia masjid. Oh, buka sorok, ya toh, ngambil sak bendel 10 juta. Gitu. Ya, ini terus Pak Haji, nggih. Ini tadi yang 10 juta ini buka sorok, buka brankas ini tadi duit bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Ngambil 1 juta enteng dalam hatinya. Enteng sekali. Ngeluarin 10 juta kayak orang bersin. Gitu aja. Atau ngambil sililit atau apa. Masya Allah. Yang 10.000 tadi. Oh, sudah cari saku kanan kiri. Nemunya 10.000. Yang 10.000 ini entek-entekan. Habis-habisan totalitas semua yang dimiliki disedekahkan. Yang 10 juta, dia punya ratus-ratusan juta, ngambil 10 juta saja. Ini pahalanya masih gede yang 10.000 pemirsa. Mbak Dinda, pahalanya masih besar yang 10.000. Kalau yang orang kaya ini kepengin pahalanya sama dengan ini tadi, orang miskin, maka sorokimu dintekno. Habiskan, panitia, nih ada uang, ambil kresek atau ambil sak. Gitu, nih semuanya. Wah, itu baru sama dengan orang Mbah Tua tadi. Mbah Tua 10.000 entek-entekan, kalau dia berani sama-sama entek-entekan baru sama ini. Sama dalam hati beratnya. Sama pahalanya entek-entekan. Kayak tadi Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhum.
Wah, luar biasa Pak Kiai, apa yang disampaikan Bapak Kiai tadi semoga sangat bermanfaat untuk kita dan kita bisa meniru, mengambil suri tauladan dari apa yang Bapak Kiai sampaikan. Terima kasih Pak Kiai, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat semuanya. Apa yang kami sampaikan juga manfaat untuk pemirsa semuanya, Mbak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.